Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pembentukan, penyimpanan, pelepasan, serta kerja dari hormon tiroid. Proses pembentukan hormon tiroid melibatkan beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu konsentrasi iodida. Dengan melawan gradien elektrokimia yang kuat, bergantung pada energi dengan pompa Na+ atau K+ yang tergantung ATP AC. Aktivitas pompa iodida tiroid dapat dipisahkan dari tahap biosintetis hormon. Tahapan kedua yaitu oksidasi iodida. Kelenjar tiroid merupakan satu-satunya jaringan yang dapat mengoksidasi iodida hingga mencapai valensi tinggi. Tahapan ini melibatkan enzim peroksidase yang mengandung Hem dan terjadi pada permukaan lumen sel folikuler. Lanjut ke tahapan ketiga, iodinasi tirosin. Iodida teroksidasi akan bereaksi dengan residu tirosil dalam tiroglobulin di dalam suatu reaksi yang melibatkan enzim tiroperoksidase. Dan tahapan terakhir yang keempat, perangkaian iodotirosil. Perangkaian dua molekul DID untuk membentuk T4 atau perangkaian MID dengan DID untuk membentuk T3 akan terjadi di molekul tiroglobulin. Enzim untuk perangkaian tersebut masih belum ditemukan. Untuk dapat menghasilkan hormon tiroid, kelenjar tiroid memerlukan yodium sebagai suatu elemen yang terdapat dalam makanan dan air. Kelenjar tiroid akan menangkap yodium dan mengolahnya menjadi hormon tiroid. Setelah hormon tiroid digunakan, beberapa yodium di dalam hormon kembali ke kelenjar tiroid dan didaur ulang untuk kembali menghasilkan hormon tiroid. Lapisan sel-sel dari folikel mempunyai kemampuan yang sangat besar dalam mengekstraksi iodin dari dalam darah dan menggabungkannya dengan tirosin asam amino untuk membentuk suatu hormon triioditironin atau T3 aktif. Sebagian tiroksin kurang aktif juga dibentuk. Tiroksin T4 diubah menjadi triioditironin dalam tubuh. Pelepasan hormon tiroid. Proses sekresi hormon ini dimulai dengan proses endositosis koloid oleh sel polikel kelenjar. Di dalam sel, butir-butir koloid ini meleburkan diri dengan lisosom yang mengandung enzim. Enzim ini memutuskan ikatan proteolitik dan antara senyawa iodotironin dengan trinoglobulin sehingga di dalam sitoplasma didapat MIT, DIT, T4, dan T3. MIT dan DIT tetap di dalam sitoplasma untuk didaur ulang dengan bantuan enzim mikrosom iodotirosin deiodinase yang membebaskan iodium kembali, sedangkan T3 dan T4 akan disekresikan ke dalam sirkulasi darah. Proses endositosis koloid dirangsang oleh TCH. Berikutnya adalah cara kerja hormon tiroid. Hormon tiroid yang bersirkulasi memasuki sel dengan difusi pasif dan melalui transporter 8 monokarbosilat atau MCT8 yang diidentifikasi pada pasien dengan defisit neurologis multiple dan kelainan fungsi tiroid atau T4 rendah, TSH tinggi, T3 tinggi. Setelah masuk sel, hormon tiroid bertindak terutama melalui reseptor nuklear. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.